Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Saya Bonifacius Riko dan hari ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Nah, konsep ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap harga barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa harga cabai bisa naik drastis saat musim hujan? Atau mengapa harga tiket pesawat bisa naik saat liburan? Nah, jawabannya pada hukum permintaan dan penawaran. Nah, yuk kita pelajari bersama. Kita mulai dengan hukum permintaan. Hukum ini menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Tentu saja dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, misalnya jika harga es krim naik dari 5.000 menjadi 10.000, maka orang akan membeli lebih sedikit es krim. Sebaliknya, jika harga es krim turun menjadi 3.000, orang akan lebih tertarik membelinya. Ini kita gambarkan dalam sebuah grafik sumbu Y mewakili harga, sedangkan sumbu X mewakili jumlah barang yang diminta. Garis permintaan akan bergerak dari sisi atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Sekarang mari kita bahas hukum penawaran. Hukum ini menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dengan asumsi faktor lain tetap. Misalnya jika harga kopi naik, petani kopi akan lebih bersemangat menanam kopi karena keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun drastis, petani mungkin akan beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan. Garis penawaran bergerak dari kiri ke kanan atas, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Sekarang, bagaimana harga suatu barang ditentukan? Nah, jawabannya ada pada titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, harga berada dalam keadaan seimbang. Namun jika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga akan turun. Contohnya saat pandemi COVID-19, permintaan masker meningkat drastis, sementara stok terbatas. Nah, itu menyebabkan harga melonjak, namun seiring bertambahnya produksi, harga mulai stabil. Nah, jadi kita sudah membahas bagaimana hukum permintaan dan penawaran bekerja, serta bagaimana keseimbangan pasar menentukan harga barang dan jasa. Memahami konsep ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat berbelanja atau memahami fluktuasi harga di pasar. Nah, coba deh perhatikan harga barang di sekitar kalian. Apakah ada barang harganya naik atau turun akhir-akhir ini? Pikirkan apa penyebabnya dari sisi permintaan dan penawaran. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak pembelajaran ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.